Mana sih? Area biologi molekuler. Udah kelihatan? Sudah. Ibu. Ini kemarin udah belum? Iya, itu Ibu sampai yang Sampai ini udah toh? sudah. Nah, ini ya. Sampai ini ya. Iya. Oke. Sekarang berarti endothelial dysfunction ya. Iya, Bu. Oke. Ini belum toh? Belum. Ya. Baik, Bu Umi mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Umi hari ini akan terangkan terkait dengan endothelial dysfunction. Jadi kalau kemarin Bu Umi bahas terkait dengan sel endotel, masih ingat enggak sel endotel? Masih ingat enggak? Fungsinya untuk apa sel endotel? Masih ingat? Siapa yang masih ingat sel endotel? Gak ada yang ingat? Kan sel diklasifikasikan menjadi 8 dalam tubuh kita. Masih ingat enggak? Salah satunya adalah sel epitel. Fungsinya untuk apa? Halo? Penyerapan atau absorpsi, Bu? Ya, penyerapan atau absorpsi ya, bagus ya. Jadi fungsi endotel ini cukup vital ya, karena dia akan menyerap, salah satunya kalau dalam pembuluh darah ya, pembuluh darah dia akan menyerap sari-sari makanan gitu. Nah, adik-adik semua, jadi siapa yang menyerap ya? Kenapa dia bisa menyerap? Itu karena punya reseptor ya, karena punya reseptor. Jadi kalau Bu Umi analogkan ini sel ya, ini sel. Sel itu kan ada dinding sel, ya kan? Lipid bilayer itu kan. Nah, itu di luarnya itu kan ada tertumpuk-tumpuk sel endotel. Nah, ini ada yang namanya reseptor. Ya, sel endotel itu punya reseptor. Jadi sel endotel itu sel yang melapisi seluruh jaringan di dalam tubuh ya. Dia fungsinya memang absorpsi tadi itu karena dia covering, dia melapisi seluruh jaringan di dalam tubuh gitu. Nah, saudara-saudara, jadi kenapa nutrisi misalnya pada pembuluh darah nih Bumi contohkan ya, bisa diabsorpsi karena dia mempunyai reseptor gitu. Nah, reseptor itu sesungguhnya kan kemarin disebutkan ada 15.000. Sesungguhnya selalu ada pasangannya gitu. Jadi ada reseptor yang menstimulus, tetapi juga ada reseptor yang menginhibisi. Jadi ada yang menyerap, tapi juga ada yang menginhibisi. Menginhibisi itu membatasi. Itu selalu ya, hukum alam itu seperti itu. Jadi selalu timbal balik, ya, ada siang, ada malam, ada laki-laki, ada perempuan, ada merah, ada putih ya, atau ya warna banyak ya. Tapi yang pasti reseptor juga begitu.
ada reseptor yang menghambat, tapi ada reseptor yang memfasilitasi. Nah, sebetulnya diperlukan keseimbangan ya antara reseptor 1 dengan reseptor 2. Kalau di dalam pembuluh darah itu salah satunya AT1 reseptor, AT2 reseptor. Kalau AT1 reseptor itu yang memacu, sementara AT2 reseptor itu yang menghambat. Nah, pada saat pembuluh darah, ini Bumi contohkan pembuluh darah ya. Pembuluh darah ini kan berarti ada di luar pembuluh darah. Nah, di sini pembuluh darah ya. Pembuluh darah ini di luar pembuluh darah, ada hemoglobin, ada apapun gitu. Termasuk oksigen. Nah, ini nanti pada saat dia mendekat ke dalam dinding sel, kalau cocok ini nanti akan diabsorpsi oleh reseptor yang ada di sini. Nah, kalau tidak bisa diabsorpsi, nah itu berarti selnya itu tidak bisa mengabsorpsi sari makanan. Sari makanan fungsinya untuk apa? Untuk dibentuk, diserap, dibentuk di sini. Dibentuk menjadi protein, disintesa oleh sel itu. Dimasaknya. Untuk apa? Ya untuk keperluan regenerasi dari komponen sel itu sendiri. Nah, sekarang Bumi contohkan pembuluh darah. Ya, pembuluh darah. Kenapa pembuluh darah? Pembuluh darah itu krusial ya. Bahkan dikatakan 80% lebih itu gangguan itu diawali karena endothelial dysfunction. Ya, endothelial dysfunction. Nah, sekarang Bumi akan mencontohkan endothelial dysfunction yang disebabkan karena gangguan absorpsi atau gangguan pada sel endotel. Nah, ini Bu ilustrasikan, ini dinding pembuluh darah ya, ini dinding pembuluh darah, ini di dalam pembuluh darah, ini diameter pembuluh darah. Anda masih ingat pembuluh darah itu ada berapa lapis? Ada berapa lapis? Siapa yang masih ingat? Pembuluh darah itu ada berapa lapis? Ada yang tahu? Ada yang tahu enggak? Halo? Halo? Suara Bumi bisa didengar enggak? Bisa, Bu. Bisa, Ya. Bu. Pembuluh darah itu ada berapa lapis? 3. 3. Ya, betul, 3 ya. Jadi pembuluh darah itu ada 3 lapis. Ya, betul. Lapisan yang terdalam ini namanya tunika intima. Ya. Tunika intima inilah yang nanti akan di covering atau dilapisi oleh sel-sel epitel. Sel-sel epitel itu nempelnya di sini ini. Sini juga sel epitel. Kan ada 2 atau berarti tunika intima. Dia kan membentuk satu tabung begitu kan? Gitu. Nah, terus bagian yang tengah ini yang hijau dan biru ini bagian yang paling tebal. Namanya apa? Ingat enggak? Ini tunika media. Tunika media itu isinya otot polos. Sel otot polos yang fungsinya untuk peristaltik sehingga darah yang ada dalam sini ini dibawa menuju ke perifer. Ya, baik dengan tekanan turbulen maupun tekanan sirkuler. Darah itu kan akan lewat sini. Kenapa kok bisa mengalir begitu? Ya karena ada gerakan peristaltik. Siapa yang melakukan? Otot polos. Tunika media. Gitu. Loh Bu, bagaimana nutrisi kok bisa diserap oleh sel endotel yang melapisi tunika intima? Nah, jadi ceritanya di tunika intima ini ada reseptor. Ini yang disampaikan Bu Umi tadi, AT1 reseptor dan AT2 reseptor. 2 reseptor yang berbeda untuk keseimbangan, namun fungsinya berkebalikan, gitu.
Nah, ini fungsinya nanti menyerap kalau ada sesuatu akan masuk ke dalam sel epitel yang ada di sini. Nah, sebelum bumi terangkan ke sana, di luar ini ada lapisan lagi namanya tunika adventitia. Tunika adventitia ini fungsinya hanya sebagai covering saja ya, lapisan terluar dari pembuluh darah. Ya, jadi 3 lapisan tadi, pertama tunika intima yang dikelilingi atau dilapisi oleh sel epitel yang nanti fungsinya mengabsorsi tadi. Terus lapisan berikutnya namanya tunika media yang digunakan untuk peristaltik ya. Karena otot polos itu kan fungsinya bergerak tanpa disadari ya, sudah otomatis. Yang ketiga adalah tunika adventitia sebagai pelindung ya, pelindung atau lapisan terluar dari pembuluh darah. Nah, bumi sekarang akan balik ke sini lagi ke reseptor. Reseptor menyerap siapa, mengabsorsi siapa? Reseptor mengabsorsi oksigen. Oksigen dari mana? Oksigen yang dibawa oleh pembuluh darah. Bagaimana oksigen bisa ngalir? Nah, oksigen itu tidak bisa ngalir ya, tapi dia nebeng atau ikut dalam hemoglobin. Ya, jadi dia nebeng hemoglobin. Nah, terus pada saat terjadi aliran sirkular maupun turbulen karena adanya kontraksi tunika media. Nah, kalau sirkuler itu kan iki bablas terus gitu kan, nanti yang bagian pinggir sini ini kan akan nempel di tunika intima yang dilapisi oleh sel endotel. Kalau nanti sirkuler, turbulen itu muter begini alirannya, sehingga notok ke sana, notok ke sini, notok ke sana, notok ke sini, notok ke sana, notok ke sini dan seterusnya. Nah, pada saat ada ketemu permukaan si hemoglobin yang membawa oksigen ketemu dengan permukaan endotel, itu akan diserap AT1 reseptor. Nah, siapa yang diserap? Oksigennya. Oksigennya akan diserap. Gitu ya. Nah, inilah nanti yang dijadikan sebagai nutrisi untuk membentuk sari-sari ya, makanan atau sintesa protein yang nanti akan disintesa oleh sel itu. Nah, ceritanya gitu sebetulnya. Nah, sekarang masalahnya kalau misalnya ternyata dalam aliran darah itu kok tidak hanya hemoglobin yang mengangkut oksigen, tetapi juga ada substansi-substansi lain yang berlebih. Contohnya apa? Contohnya purin atau kolesterol atau lemak atau gula yang tinggi, komposisi gula yang tinggi. Nah, ini nanti akan mengganggu komponen dari pembuluh darah karena lazimnya tidak ada itu. Gitu. Misalnya orang yang kolesterolnya tinggi gitu kan. Ya, Anda sering dengar kolesterol tinggi itu sebetulnya ya kolesterolnya itu jumlahnya sangat banyak ada di pembuluh darah. Lah kalau kolesterolnya ini bergerak sirkular maupun turbulen mengikuti pergerakan, dia berbenturan dengan permukaan dan nempel di situ. Nah, ini akan mengganggu kerja AT1 reseptor. Nah, karena dia benda asing, itu kan dianggap sebagai benda asing. Misalnya tadi kolesterol tadi. Dia nempel di situ, sel itu akan segera bereaksi. Apa reaksinya? Terjadi inflamasi.
Yang namanya inflamasi, dia akan selalu memproduksi berbagai macam substansi limbah. Nah, kalau infeksi atau inflamasi ya, bukan infeksi. Kalau inflamasi ini terjadi terus-menerus bertubi-tubi. Kenapa? Ya karena kolesterol banyak kok ke sana, kolesterol ke sini, kolesterol ke sana, kolesterol ke sini, kolesterol semuanya berikatan dengan kolesterol. Akhirnya apa? Merusak kerja AT1 reseptor. Nah, kalau merusak kerja AT1 reseptor, ya kemampuan absorpsinya menjadi tidak bisa. Artinya apa? Mestinya harus mengabsorpsi oksigen, nggak bisa. Karena kenapa? Dirusak karena inflamasi tadi, karena adanya benda asing tadi. Gitu. Nah, yang namanya inflamasi, dia akan selalu mensekresikan substansi. Akhirnya apa? Terjadi limbah dari inflamasi yang ada di situ, mengeras, lengket. Itulah yang dinamakan plak. Anda pernah dengar kan? Plak. Ya. Nah, plak ini lambat laun dia akan tebel di sini. Tebel. Nah, kalau tebel ya di sini dan di sini ya, mungkin di sini juga, mungkin di sini juga. Karena tadi inflamasi terus-menerus nggak sembuh-sembuh. Ya. Akhirnya jadi plak itu tadi. Lah plak ini akan menutupi AT1 reseptor. Akibatnya apa? Akibatnya AT1 reseptornya tidak bisa berfungsi dengan baik. Sementara plaknya semakin tinggi, semakin banyak. Gitu. Apa yang terjadi kalau plaknya semakin banyak? Nah, kalau plaknya semakin banyak, dia numpuk. Diameternya hanya tinggal kecil saja. Apa konsekuensinya kalau diameter kecil? Kalau diameter kecil, kalau diameter kecil, apa konsekuensinya? Tekanannya sangat tinggi. Ya kalau bumi analog kan selang. Selang itu kalau diameternya lebar, itu mengalirnya kan lambat ya, atau ya enggak tekanannya enggak tinggi. Tetapi kalau selang itu diameternya kecil, tekanannya sangat tinggi, ya nyemprotnya sangat tinggi. Nah, itulah sebabnya mengapa sering terjadi hipertensi. Nah, yang lebih berbahaya lagi, kalau oksigen sudah tidak bisa diabsorpsi lagi karena AT1-nya rusak atau tertindih kolesterol maupun substansi yang lain tadi. Akibatnya tidak bisa menyerap nutrisi. Kalau tidak bisa menyerap nutrisi, dia tidak bisa masak. Sel-selnya tidak bisa masak. Apa akibatnya? Tunika intimanya yang sebetulnya fungsinya sangat vital, dia harus peristaltik, dia tidak bisa. Dia tidak diberi makan. Lah kalau tidak diberi makan bagaimana? Ya mengeras. Ya kayak selang itu loh ya. Selang itu kalau komposisinya masih bagus, masih baru gitu kan rodok kenyal gitu ya. Anda tekuk-tekuk gitu ya enggak ada masalah. Tapi kalau selang itu komposisi airnya kurang, misalnya dijemur di terik matahari, apa yang terjadi? Dia mudah rapuh, ya ditekuk gitu aja rapuh, patah. Nah, itu juga bisa terjadi dalam pembuluh darah kita. Kalau dia tidak diberikan nutrisi, akhirnya apa? Akhirnya dia mudah rapuh, mudah pecah. Inilah yang dikenal dengan aterosklerosis. Pecah di otak, ya jadi stroke. Pecah di arteria koronaria, jantung, dan seterusnya. Nah, padahal kan seluruh tubuh itu ada pembuluh darah. Prosesnya sama seperti yang Bu Mi sampaikan itu tadi. Nah, itu ceritanya begitu itu. Ya.
Jadi endothelial dysfunction itu mengawali sebuah penyakit, ya, khususnya di pembuluh darah, di mana pembuluh darah itu hampir seluruh ada di dalam organ kita, ya apa namanya, ya tubuh kita. Itu karena dia akan menghantarkan nutrisi, gitu loh. Ya. Nah teman-teman, sehingga kenapa tadi Bumi sampaikan 80% lebih itu hampir nanti ditengarai karena endothelial dysfunction. Ya karena fungsinya di situ vital ya dalam mengabsorpsi sari-sari makanan. Oke. Nah, teman-teman, jadi sesungguhnya secara natural AT1 reseptor dengan AT2 reseptor ini harus seimbang. Tadi Bumi sampaikan kan, satunya menghambat, satunya memfasilitasi. Nah, kalau dua-duanya balance, seimbang gitu akan bagus. Tapi bagaimana apabila AT1-nya ini terpacu sedemikian rupa, sehingga akan kewalahan gitu. Ya, ini tadi contoh kolesterol ya. Bu, kalau ini perokok, ya, nikotin, ya itu nanti juga bisa tertumpuk di sini. Lemak juga bisa tertumpuk di sini dan lain sebagainya. Nah itu yang mengawali itu. Nah teman-teman, jadi tadi kuncinya itu kan sebetulnya bagaimana reseptor AT1 ya itu imbang dengan reseptor AT2. Kalau reseptor AT1 itu merangsang terpicu begitu ya. AT2 dia menghambat. Nah, adik-adik, bagaimana AT1 reseptor itu bisa di stimulus sehingga dia terpicu hebat. Ya, terpicu hebat itu dalam tanda petik memberikan kerugian ya, karena dia mempunyai metabolisme yang tinggi, terlalu berat bebannya, gitu. Nah ini sebetulnya kalau kita mau sehat, ya mestinya imbangi dengan AT2 reseptor. AT2 reseptornya di stimulus, sehingga kalau misalnya AT1 reseptor terstimulus, ini dikendalikan oleh AT2. Nah, ceritanya begitu. Nah, sekarang masalahnya, kapan AT1 ini nanti bisa terpicu, yang nanti akan mengawali rusaknya dinding pembuluh darah karena adanya infeksi, ya. Salah satunya, kalau gula darah lebih dari 150 mg/%, nah itu AT1 itu mulai terpacu. Nah kalau AT1 mulai terpacu melebihi dari kapasitas AT2 yang menghambat, yaitu rusak gitu. Kenapa kok orang gulanya lebih dari 50? Itu harus diperhatikan ya, karena akan memacu AT1 reseptor. Nah ini rumus ya ini ya. Semakin gulanya tinggi, semakin rangsangan ke AT1 semakin tinggi dan itu negatif sifatnya. Atau kalau kolesterol dibagi HDL hasilnya lebih dari 5, itu juga menimbulkan efek yang jelek. Atau LDL dibagi HDL, ini lemak, jahat lemak, tidak jahat gitu ya, lebih dari 3, itu juga AT1 reseptor terpicu. LDL dibagi ApoB lebih dari kurang dari 1,2, kalsium centration-nya meningkat, CRP-nya meningkat, ya lebih dari 11, mtDNA-nya mengalami banyak kerusakan, IgG anti-MT-nya positif, IgG anti-smooth muscle-nya positif,
terjadi ionisasi radiasi, terjadi ketidakseimbangan antara oksidan yang ada di dalam dengan antioksidan di dalam sel ya, itu enggak imbang, itu AT1 ya terpacu. Atau homosistein atau angiotensinnya terpacu. Atau stres ya, khususnya lebih dari 3 bulan, yaitu membahayakan AT1 reseptor. Atau smoking, merokok, itu juga meningkatkan AT1 reseptor. Atau kalau memang sudah ada penyakit autoimun disease, nah ini juga meningkatkan AT1 reseptor. Loh Bu, sebetulnya bisa dong meskipun AT1 reseptor kita tingkatkan, kita stabilisasi AT2 reseptornya, nanti kan jadi imbang, bisa enggak? Bisa. Apa yang ada dalam AT2 reseptor? Misalnya ya, atorvastatin, ini jenis obat, L-arginin, imidabril, glisin, asetilkolin, derivat dari NO dan aminopilin. Miranda citrofolia itu apa? Miranda citrofolia itu buah mengkudu. Ternyata buah mengkudu itu juga meningkatkan AT2 reseptor. Ada lagi enggak? Ada buah-buahan itu anggur, melon, tetapi di pinggirnya itu loh, di bawah kulit pas itu yang warnanya hijau enggak enak. Nah itu bagus sebetulnya. Anggur bagus juga, tetapi kulitnya bukan dagingnya. Ya, bawang putih, nah itu juga bagus. Ya, nah ini yang harus Anda ketahui. Pasien Anda kalau menandakan rumusan itu, misalnya gula darahnya kok 400, 600, 400, 600 gitu ya, lebih dari 150, itu lambat laun akan merusak. Karena kenapa? AT1 reseptornya ini terstimulus. Gitu. Nah, sekarang Bu Umi akan terangkan kadar gula dalam darah. Kadar gula dalam darah kalau tadi lebih dari 150 mg/% itu sudah merusak AT1. Nah, makanya Anda harus tahu patokannya. Blood sugar atau gula itu pada orang dewasa itu cukup 70 sampai 110 mg/dl. Anak-anak lebih rendah 60 sampai 100, bayi 30 sampai 80. Nah, kalau lebih dari 150 untuk orang dewasa, nah itu bisa memacu AT1 reseptor. Gitu. Akibatnya jelek. Kolesterol. Kolesterol adalah senyawa lemak yang sebagian besar diproduksi tubuh di dalam liver. Ya, dari apa yang mereka makan. Kolesterol itu apa penting? Penting juga ya, jangan di ini, wah hiperkolesterol jelek gitu. Kolesterol itu sebenarnya berguna juga. Dalam hitungan yang cukup, kolesterol itu bisa membuat selaput sel, vital atau lipid bilayer gitu ya. Membungkus serabut saraf. Contohnya apa? Contohnya mielin, yaitu komposisinya juga salah satunya kolesterol. Membuat berbagai hormon, ini juga kolesterol. Sebagai asam tubuh ini juga kolesterol. Nah, kolesterol ini tidak dapat diedarkan langsung oleh darah karena dia tidak larut di dalam air ya. Sehingga diperlukan molekul pengangkut. Siapa yang mengangkut? Yang mengangkut adalah lipoprotein, entah itu HDL maupun LDL. Gitu. Nah, kolesterol tadi diperlukan itu kalau berapa kadarnya? Kadarnya tidak lebih dari 239 mm Hg. Ya, karena kolesterol itu tetap perlu ya. Kan tadi membuat dinding sel, membungkus selaput sel saraf, memproduksi hormon, ya. Cukup ditemukan antara 200 sampai 239 saja untuk orang normal, ya. Nah itu dieling-eling ya, itu.
batas normal itu artinya ya boleh tetapi jangan semua gitu ya. Artinya tidak boleh banyak ya. Tetapi yang pasti Bu kalau hasilnya 200 bagaimana? 205 bagaimana? Apakah bisa disebut normal? Ya normalnya ya kurang dari 200 ya. Kalau lebih dari 200, 210 ya mungkin masih bisa dianggap normal. Tetapi nek wis lebih dari 240 ini termasuk kolesterol tinggi. Apa akibatnya kolesterol tinggi? Ya tadi merusak itu tadi merusak dinding ya lipid, merusak apa namanya tunika intima yang dikelilingi oleh sel epitel. Itu kolesterol ya. Jadi Anda harus tahu nilai normalnya. Nah, terus LDL. LDL itu fungsinya mengangkut kolesterol tadi masuk ke dalam sel-sel. Gitu. Nah, LDL yang meningkat itu akhirnya akan menumpuk tadi di dinding arteri tadi loh yang Bumi sebutkan tadi loh yang akhirnya akan jadi plak tadi. Menumpuk gitu kan. Jadi plak sementara diameternya kecil. Nah, kalau diameternya kecil, ini kan alirannya kan nyemprit aja kan, kenceng toh. Nah, kenceng. Nanti kalau gempilannya tadi yang plak-plak tadi dia lepas, nah itu bahaya ya, bahaya. Nah, LDL ini meskipun ini sebetulnya lemak baik ya, karena apa? Dia siap digunakan ya, masuk di dalam sel. Tetapi kalau terlalu banyak ya tadi dari plak tadi. Ya. Nah, normalnya berapa? 100 itu termasuk optimal. 100 sampai 129 mendekati optimal. Dalam batas normal atau tinggi 130 sampai 159. Ya. Nah, kalau sebetulnya kalau 130 159 ya curiga ya. Enggak boleh terjadi lebih LDL-nya lebih tinggi. Karena kenapa? Kalau tinggi ya tadi potensi terjadi endothelial dysfunction. Halo, masih dengar suaranya Bu Umi? Dengar, Bu. Dengar, Bu. Ya. Oke, Bu Umi lanjutkan. Nah, sekarang HDL. Nah, HDL ini sebaliknya. Kalau LDL tadi dari liver, dari hati ke seluruh tubuh, kalau HDL itu sebaliknya. LDL itu menuju ke seluruh tubuh, kalau HDL itu kolesterol dari sel terus dikembalikan ke liver, gitu ya. Nah, ini memang biasanya ini nanti akan meningkat ya kalau ada kesenjangan. Nah, pada kondisi-kondisi hormonal ini ternyata bisa menurunkan kadar lemak tidak jahat ini tadi, HDL. Misalnya apa? Hormon progesteron, anabolik steroid, testosteron, ya itu semuanya adalah menurunkan HDL. Nah, tapi lepas dari itu yang penting kalau pada wanita itu justru menaikkan HDL khususnya pada saat kadar estrogennya terbatas. Gitu. Nah, yang penting juga Anda harus tahu kadar HDL. Kadar HDL itu pada wanita itu kurang dari 50, pria kurang dari 40. Nah, nanti kalau lebih dari 50 ke sana, yaitu kita harus curiga. Wah, ini kans tingginya kena gitu ya. Trigliserid. Trigliserid ini merupakan semacam lemak di dalam darah. Fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah untuk sumber energi. Nah, kelebihan kalori ini akan disimpan dalam trigliserid itu.
untuk penggunaan selanjutnya. Gitu. Nah, kadar trigliserid yang tinggi itu rawan menimbulkan penyakit-penyakit metabolisme. Nah, sehingga Anda harus tahu kadar trigliserid yang normal itu berapa? Kurang dari 150 ya. Kalau sudah lebih dari 150 atau bahkan 200, nah ini termasuk trigliserid yang tinggi gitu ya. ApoB. ApoB itu merupakan protein utama dalam partikel lipoprotein. Protein ya ApoB itu fungsinya adalah untuk proses aterosklerosis. Jadi kalau tadi banyak plak, terjadi aterosklerosis, kekakuan pada pembuluh darah. Nah, ini apa namanya? Sangat berbahaya tadi yang Bumi sampaikan tadi. Karena kenapa? Pembuluh darahnya bisa pecah karena mengeras. Gitu ya. Nah, yang penting berapa kadar ApoB ini? Pada laki-laki 73 sampai 109, pada perempuan 66 sampai 101. Gitu. Kalsium. Kalsium itu elektrolit dalam serum. Manfaatnya untuk apa? Untuk keseimbangan elektronik, untuk mendeteksi gangguan hormon tiroid ya atau gangguan hormon lainnya. Nah, ini kalsium. Pada dewasa 9 sampai 10 di serum ya. Pemeriksaannya di serum atau di lab ya. Bisa dua-duanya. Kalau di serum itu jangan lebih dari 11. Kalau di urin atau di diet rendah itu kurang dari 150. Kalau di urin dan di diet tinggi itu lebih dari 200. Nah, anak-anak relatif kecil ya, anak relatif kecil. Nah, CRP itu kreatinin. Kreatinin, reaktif protein. Nah, ini merupakan kreatinin kadar sing tinggal ginjal. CRP itu ya C reaktif protein ya. Ini suatu protein yang pada saat fase akut dia diproduksi oleh hati sebagai respon adanya infeksi, inflamasi dan seterusnya. Nah, height sensitive CPR ini memeriksa untuk mengukur kadar CPR yang lebih sensitif dan akurat daripada hanya menggunakan metode kita. Nah, ini penting ya. CRP. Berapa nilai normalnya? Nilai normalnya 0,3 sampai 3000 mg per L. IgGA ya, IgGA itu terkait dengan autobody. Ya, autobody. Gitu. IgG atau MT indikatif itu termasuk penyakit autoimun. Ya. Nah, sekarang bahkan ada yang melompokkan memangnya. Tapi pastinya Anda bisa ngecek punya bakat autoimun enggak? Nah, cek aja IgG-nya. Ya. Gitu. Homocysteine. Homocysteine adalah bentuk dari asam amino. Ya, bermain peran dalam proses metabolisme dan transfer metil group. Dia juga potensial memodifikasi resiko-resiko untuk memungkinkan terjadinya gangguan vaskuler. Contohnya adalah coronary heart disease atau trombosis. Sehingga ini harus dicek homocysteinnya. Boleh enggak? Bisa enggak ini dicek? Bisa ya, di berbagai macam lab yang besar, ini semua tadi bisa ApoB, ya homocysteine, ini semuanya bisa dites. Nah, itu ya. Jadi itu hari ini Bu Umi menerangkan itu terkait dengan
kenapa kok terjadi aterosklerosis, pecah pembuluh darahnya, ya baik itu di otak maupun di jantung, itu karena kadar-kadar ini tadi, karena meningkatnya stimulan yang lebih pada reseptor AT1, sementara reseptor AT2 ini tidak bisa mengimbangi. Nah, terus yang kedua lagi, sebagai seorang klinisi, Anda harus tahu kapan AT1 reseptor itu terstimulus. Nah, ini setidaknya ada 17 kondisi yang mempercepat stimulasi AT1 reseptor. Oke. Saya kira itu ya bahasan kita kali ini ya. Terkait dengan endothelial dysfunction. Aduh ya Allah, sebelum Bu Umi akhiri ada pertanyaan. Saya Bu Umi ambil minum. Oke, ada pertanyaan terkait dengan kejadian endothelial dysfunction. Halo. Ibu izin bertanya. Silahkan. Untuk yang endothelialnya itu kan ada yang menghambat, ada yang memfasilitasi. Kalau misalkan seimbang itu kan berarti bagus ya Bu. Tapi kalau misalkan yang menghambat itu nggak ada Bu di dalam sel kita, itu ada kemungkinan nggak Bu? Ya enggak. Sel itu dia ada masanya kok. Semua sel, semua jaringan itu ada masanya. Jadi itu dinamakan dengan proses remodeling. Kita kayaknya kulitnya mulus-mulus saja. Apakah itu enggak remodeling, enggak berganti tiap 30 hari? Sel darah itu usianya ada enggak? Ada. Usianya 7 sampai 21 hari. Dia selalu remodeling semacam itu. Sehingga diperlukan yaitu tadi, ada yang menghambat, ada yang memfasilitasi gitu. Nah, kasus endothelial dysfunction itu karena faktor reseptor yang merusak atau memfasilitasi AT1 reseptor itu bekerja lebih kencang. Sementara AT2 reseptornya dia tidak bisa mengendalikan gitu. Jadi begitu. Mesti ya, dua itu kayak Anda itu loh, sistem saraf itu loh. Anda kan belajar toh. Sistem saraf otonom itu ada apa namanya sistem saraf otonom itu simpatik dan parasimpatik. Itu kan sebetulnya kerjanya berbeda itu. Satunya memfasilitasi, satunya menginhibisi. Kalau satunya mensekresi lebih banyak, satunya menghambat sekresi lebih banyak. AT1 dan AT2 kerjanya juga semacam itu. Jadi saling menyeimbangkan. Nah, kalau tidak seimbang, nah ini tadi kejadiannya seperti itu tadi. Sementara misalnya ya AT1, misalnya perokok berat nih. Perokok berat dia akan terkontaminasi dengan nikotin dan seterusnya. Nah, itu sebetulnya AT1 reseptornya terpacu itu. Gitu. Orang yang hobi makan daging, ya terus-terusan kolesterolnya menumpuk. Itu AT1-nya terpacu. Orang punya DM, gula darahnya tinggi terus. Tadi kan 150 itu udah memacu toh. Ya akhirnya dia akan terpacu lebih kencang AT1-nya, sementara AT2-nya reseptornya tidak bisa mengimbangi gitu. Gitu ya. Jadi sebetulnya tubuh kita itu sudah demikian sempurnanya.
Karena kenapa? Emang udah imbang gitu. Cuma nggak imbang ini ya karena ya itu tadi hal-hal yang membuat kedua reseptor ini timpang fungsinya. Gitu. Gitu nggih? Baik Ibu, terima Suci kasih. fatalita Zurenzen. Namanya susah banget. Oke. Ada lagi? Ada? Nggak ada lagi ya? Oke, kalau nggak ada lagi, Nimas Sipan ya? Minta tolong di absen ya. Iya Ibu. Nanti ya hasilnya dikasihkan Bu Umi. Ya. Baik, saya kira begitu ya. Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut insya Allah minggu depan ya. Baik, sekali lagi nggak ada pertanyaan? Permisi Bu, mau tanya. Oke, silakan. Untuk PPT-nya nanti bisa di-share kah Bu? Oh iya bisa. Kemarin belum saya share juga ya. Ya nanti tolong diingatkan. Saya share semua nanti dari pertemuan terakhir, pertama sampai terakhir ya. Gitu. Baik Bu, terima kasih. Oke. Baik. Baik, saya kira cukup ya pertemuan kita malam ini. Bu Umi akhiri sampai di sini. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Umi izin lab-lab. Terima kasih Bu.